Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Dewi Ratih dalam acara Talkshow PKK Menyapa. Pada Talkshow PKK Menyapa kali ini mengambil tema Perempuan Peduli Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Dan tentunya Anda bisa menyimak acara ini Mitra Buana melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com. Baik Mitra Buana, untuk membahas tema kita pagi hari ini telah hadir di studio selaku narasumber kita ya, bersama dengan Pokja 1 Tim Penggerak atau TPPKK Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Di antaranya Nyonya Ani Purwani Eskep BDN selaku Wakil Ketua TPPKK Kecamatan Gemolong, kemudian Nyonya Susilowati SPD MPD selaku Ketua Pokja 1 TPPKK Kecamatan Gemolong, dan Nyonya Sri Haryani SPD SD selaku Wakil Ketua Pokja 1 TPPKK Kecamatan Gemolong. Nah Mitra Buana dan pendengar, sebelum kita bahas bersama tema kita pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kita ya yang hadir di pagi ini. Yang pertama ada Bu Ani Purwani Eskep BDN selaku Wakil Ketua TPPKK Kecamatan Gemolong. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi pendengar setia Radio Buana Asri. Selamat pagi Mbak Dewi. Pagi juga. Kemudian ada Bu Susilowati SPD MPD selaku Ketua Pokja 1 TPPKK Kecamatan Gemolong. Selamat pagi Bu. Pagi juga Mbak Dewi serta pendengar radio siaran Buana Asri Kabupaten Sragen di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dan juga ada Bu Sri Haryani SPD SD selaku Wakil Ketua Pokja 1 TPPKK Kecamatan Gemolong. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi juga Mbak Dewi. Kabar baik ya Bu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Mbak Dewi. Iya, masih semangat puasanya hari ini. Insya Allah semangat. Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, mengenai tema kita hari ini, Perempuan Peduli Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, di mana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah fenomena sosial yang menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga itu harmonis. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan yang terbilang rendah. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan ini bisa berupa fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. Dan kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak negatif pada kesehatan, kesejahteraan, serta hak-hak korban dan saksi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tema kita pagi ini ya, kita akan membahasnya bersama dengan Pokja 1 TPPKK Kecamatan Gemolong. Mungkin bisa dijelaskan KDRT ini bisa terjadi mungkin berawal dari sebuah perkawinan. Mungkin ke Bu Ani dulu untuk bisa menjelaskannya. Ya, untuk KDRT di dalam rumah tangga itu berawal dari sebuah perkawinan, yang mana tujuan untuk perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dan anak-anaknya. Interaksi antara suami dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga itu harapan kita itu kan terjadi secara harmonis, karena menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa antara suami mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin kepada pasangannya. Jadi memang di dalam suatu perkawinan itu harusnya pasangan itu saling menutupi. Kalau istilah Jawanya tumbuh entuk tutup. Kalau dalam agama, suami adalah maupun istri adalah merupakan pakaian bagi suaminya. Jadi kalau ada kekurangan di suami maupun istri saling
menutupi. Iya. Yang dimaksud dengan KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Di beberapa tempat sering kita dengar, sering kita jumpai, masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga ini. Di media sosial, di televisi maupun media-media yang lain masih kita temukan korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan ini. Di dalam PKDRT ini sebenarnya hampir semua elemen masyarakat, hampir semua warga yang ada di dalam suatu rumah tangga itu menjadi korban. Menjadi korban kalau misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Suami bisa menjadi korban, istri bisa menjadi korban, anak bisa menjadi korban, famili yang mungkin berada di dalam rumah itu juga bisa menjadi korban. Orang luar yang berada di dalam rumah, seperti contohnya pembantu rumah tangga, bisa juga menjadi korban di dalam kekerasan dalam rumah tangga itu, Mbak Dewi. Oh gitu ya. Jadi memang luas ya, KDRT ini tidak hanya untuk pasangannya saja, tetapi siapapun yang ada di dalam rumah itu mereka bisa menjadi korban. Iya, gitu. Dampaknya memang begitu dahsyat, luar biasa untuk kekerasan dalam rumah tangga ini. Nah, ini untuk jenis-jenis KDRT itu seperti apa, Bu Ani? Untuk jenis-jenis KDRT itu ada kekerasan fisik, misalnya menampar, menempeleng, memukul, membenturkan ke benda lain dan lain sebagainya. Terus yang kedua kekerasan mental. Ini yang kadang-kadang secara tidak langsung itu kita lakukan, tetapi tidak sadar kalau ternyata itu merupakan sebuah kekerasan mental. Kata-kata yang menyakitkan, bentakan, penghinaan, ancaman dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu kekerasan ekonomi. Larangan bekerja ini ternyata termasuk dalam kategori jenis-jenis KDRT. Oh gitu. Mengontrol pendapatan istri, tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga. Nah, ini merupakan fenomena ya, Mbak, karena yang namanya rumah tangga itu kan harusnya sebagai istri ya, misalnya kan kudune yo ngerti penghasilan suami saya itu sepiro toh, harusnya gitu. Harusnya bisa mengukur takaran pengeluarannya. Tapi ternyata ini termasuk dalam kategori kekerasan ekonomi ternyata. Terus yang keempat yaitu kekerasan seksual seperti perkosaan, pemaksaan kehamilan, pemukulan atau bentuk penyiksaan yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan dengan bahasa verbal. Jadi memang banyak sekali untuk jenis-jenis KDRT di dalam rumah tangga itu, dan sebagai pelaku maupun korban itu kadang tidak menyadari kalau sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu. Nah itu ya Mitra Buana, ada beberapa jenis-jenis KDRT ya, seperti kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan ekonomi, dan juga kekerasan seksual yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ani ya. Dan ini ya, selanjutnya mengapa korban perempuan enggan melapor kejadian yang menimpanya? Mungkin ini ke Bu Susilowati ya untuk menjawabnya. Terima kasih Mbak Dewi, memang benar. Selama kami ya Pokja 1 yang bekerja sama koordinasi dengan Tua P4A Kecamatan Gemolong beserta dari Polsek setempat itu sosialisasi mengenai KDRT Mbak ke seluruh desa sekecamatan Gemolong. Dari sejak sebelum Covid sampai sekarang memang belum ada
laporan yang tentang kasus tersebut kepada kami, karena saya juga merupakan pengurus P4A, Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, itu ada di Kecamatan Gemolong. Mengapa ya sampai saat ini perempuan terutama ya sebagai korban yang kebanyakan itu enggan melapor kejadian yang menimpa dirinya itu? Di antaranya seperti ini, Mbak. Sejauh ini memang KDRT itu dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap istri, anak, pemasungan, kemudian pembunuhan sampai dengan kekerasan lainnya, itu merupakan suatu hal yang enggan dilaporkan. Kemudian dalam kasus-kasus tertentu, korban yang berupaya melindungi diri dan membalas perlakuan pelaku dengan sampai mencederai, itu akhirnya yang melaporkan itu malah dituntut dan dianggap melakukan kejahatan lainnya seperti pembunuhan. Padahal dia maksudnya ingin membela diri, itu enggan. Jadi enggan, korban itu enggan melapor. Kemudian alasan lainnya, persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap masalah kekerasan atau KDRT itu adalah urusan pribadi. Jadi orang lain kadang-kadang jangan sampai tahu begitu. Karena pihak-pihak lain seperti kepolisian atau Pak RT atau penegak hukum yang lain sepatutnya tidak usah ikut campur begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian juga kebanyakan korban itu tidak bisa berbicara secara terbuka atas kejadian yang menimpa dirinya. Ini juga bisa dimengerti, Mbak, karena kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat di sekitarnya. Apalagi untuk awal-awal perkawinan mereka itu mungkin tidak disetujui oleh orang tuanya, akhirnya berakibat seperti itu, malah di masyarakat itu rasain lo gitu, malah seperti itulah. Maka korban ini juga malah menutupi dan tidak mau melaporkan. Kemudian ada juga seorang istri atau perempuan yang tergantung kepada suaminya saja, tidak bekerja. Kemudian sejak awal perkawinan tidak boleh bekerja. Lah ini sehingga nafkah atau kebutuhan itu tergantung pada sang suami saja. Ya, cuma mengurusi rumah tangga dan anak. Itu takut kalau nanti ya kejadian itu yang menimpa itu dilaporkan, akhirnya suami malah menceraikan atau bagaimana, sehingga dia akan tontang-panting sendiri. Intinya itu mempertahankan ya, Bu, Ya, kalau perempuan itu. Jadi gak sah lapor lah, saya demi anak-anak. Kadang-kadang seperti itu. Menutupi. Ya, menutupi. Apalagi ya, Mbak, kalau suaminya itu punya jabatan atau PNS ataupun apa, nah, itu nanti kalau dilaporkan, padahal dia sudah berkali-kali dilakukan, sudah berkali-kali menimpa dia, tapi karena suaminya seorang pejabat, takutnya nanti dipecat, suaminya gimana begitu. Apalagi nanti suami yang pendendam, kalau sampai dipecat, akhirnya dia malah menjadi buronan oleh sang suami itu. Sampai di mana akan saya cari, karena kamu itu yang menyebabkan saya dipecat. Mungkin seperti itu juga bisa, Mbak. Kemudian yang terakhir juga dia merasa malu karena dulu sudah saling mencintai, apalagi dengan teman-temannya. Dia bunga desa, padahal si suami itu memilih dia, misalnya seperti itu. Akhirnya ditutupi juga, dan karena atas dasar saling mencinta ya, suami sekarang memperlihatkan watak seperti itu, mungkin ya sudah saya terima, begitu. Itu Mbak, mungkin beberapa yang menyebabkan perempuan itu enggan melapor kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Iya, terima kasih Bu Susilowati ya.
Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema Perempuan Peduli Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap bersama kami dalam acara Talkshow PKK Menyapa bersama saya Dewi Ratih dan narasumber kita dari Pokja 1 TP PKK Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari bersama hidupkan mereka, sayang setara sejahtera. Tapi mengapa masih saja banyak kekerasan menimpa mereka? Kota, di desa dan rumah kita, cukup sudah, akhiri semua. Stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak kita, stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak kita, stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. Stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak kita, stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. La la la, perempuan bahagia. La la la, anak-anak ceria. La la la, semua bahagia menuju Indonesia hebat. Oh oh oh, la la la, perempuan bahagia. La la la, anak-anak ceria. La la la, semua bahagia menuju Indonesia hebat. Baik, kembali lagi dalam acara Talkshow PKK Menyapa. Dan pagi hari ini masih bersama saya Dewi Ratih dan juga narasumber kita dari Pokja 1 TPPKK Kecamatan Gemolong, Sragen dengan menghadirkan tema Perempuan Peduli Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT. Nah ini Bu, apakah ada cara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Ya ada Mbak. Nah, sejak perkawinan memang harus didasari dengan agama. Kalau sudah mempunyai dasar agama, mungkin sang suami juga menghormati istrinya, kemudian istri juga menghargai suaminya. Karena KDRT ini kan tidak terjadi hanya seorang suami terhadap istri. Iya. Mungkin terjadi juga istri terhadap suami, Mbak. Sebaliknya ya Bu, sebaliknya juga bisa. Misalnya suami pokoknya harus menghasilkan uang sekian, saya minta gaji sekian, itu juga termasuk KDRT Mbak. Ternyata cara mencegahnya diantaranya ya harus menjalin
komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Apapun itu masalah, misalnya saling dinas ya, di kedinasannya juga harus saling komunikasi, lagi di mana, sedang apa, begitu harus selalu dikomunikasikan dengan pasangan masing-masing. Karena komunikasi yang baik juga membantu kita untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang pasangan atau anggota keluarga lainnya. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan konflik secara damai, jadi tidak harus bertengkar dan apalagi dengan kekerasan baik anak kepada bapak, suami terhadap istri itu harus seperti itu. Itu cara mencegah yang pertama. Yang kedua, saling percaya, Mbak. Ya, saling percaya. Kalau kita tidak saling percaya, mestinya ini istriku di mana ya kak sampai sekarang belum pulang. Nah, kalau sudah percaya, oh pasti yang di istriku atau suamiku itu pasti mengerjakan yang sesuai dengan aturan. Itu saling percaya. Memang kepercayaan itu kita harus menghormati privasi, kebebasan dan keputusan pasangan kita tanpa mencurigai atau mengontrol. Sampai pasang GPS di mobilnya gitu. Itu kan akan nanti juga akan menimbulkan pertengkaran. Oh, kamu sudah nggak percaya sama HP-nya saya. disadap, Ibu. Iya, itu. Dengan kepercayaan juga berarti kita tidak boleh berbohong. Kalau sudah dipercaya, kita tidak boleh berbohong, baik istri, anak maupun suami. Menipu atau berselingkuh dari pasangan kita. Mungkin kepercayaan itu disalahgunakan kan juga bisa. Iya. Istriku wis percaya, padahal Di luar sana kemudian ya, Bu. juga menghindari prasangka buruk, Mbak. Menghindari prasangka buruk. Dengan adanya kepercayaan, maka kita bisa menghindari prasangka buruk atau suudzon. Itu bisa dihindari. Memang prasangka buruk itu bisa menimbulkan rasa curiga. Padahal ya bener-bener toh. Aku ki ya kerja-kerja tenan sampai yang ini. Lah karena berprasangka buruk, misalnya dulu bekerjanya satu kantor dengan mantannya misalnya. Itu juga bisa ya, akhirnya curiga, cemburu, marah. Karena suami tidak sabar, akhirnya ini bisa mendarat di pipi, menimbulkan luka seperti Vitaria Sonata. Iya. Kemudian juga saling berlapang dada, Mbak, menerima kekurangan baik istri maupun suami. Walaupun tadi yang sudah dikatakan Bu Ani ya, walaupun gaji sedikit, tapi kalau disyukuri itu akan Menjadi damai, akan damai, akan cukup untuk Iya, kebutuhan betul. keluarga. Kemudian jauhi perselingkuhan. Lah ini akibat dari ini sampai ada loh yang tidak yang untuk membalaskan dendam sakit hatinya kepada istri sampai terjadi itu anaknya malah menjadi korban ya, sampai dibunuh dan sebagainya. Itu cara mencegah, Mbak, salah satu mencegah. Kemudian juga pendidikan. Pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran tentang hak-hak dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Jadi ini juga bisa mencegah tentang KDRT. Pendidikan yang baik, karena pendidikan tinggi belum tentu baik. Ya, pendidikan itu yang baik, yang berkualitas baik. Ya, misalnya pendidikannya tinggi tapi tanpa didasari dengan agama yang baik, ya pengalaman yang baik, ini juga bisa akan terjadi perilaku yang merugikan atau menyakiti orang lain. Ada juga pendidikan emosi anak, karena emosi anak ya itu perlu juga, karena di KDRT ini adalah kelanjutan dari pola asuh kita kepada anak, Mbak. Kalau anak terbiasa dengan yang dulu, sudah terbiasa dengan melihat kekerasan oleh orang tuanya, ini anak akan terbersit, nanti akan dilampiaskan kepada orang lain juga. Gitu. Itu salah satunya, anak
dari sejak dini itu harus juga diberi pendidikan emosi. Kemudian melakukan peran antara masing-masing anggota keluarga dengan baik. Kamu perannya apa? Untuk peran di keluarga itu yang mengatur kan keluarga itu sendiri, tidak bisa orang lain mengatur. Kadang-kadang ada juga yang cowok itu bagiannya di luar, kalau menyapu, cewek di dalam. Itu peran keluarga itu perlu sekali untuk mencegah. Jadi tidak saling bertengkar akhirnya, Mbak. Demikian juga istri dan suami. Suami kan melindungi keluarga. Istri itu sebagai pengolah atau pengatur. Anak-anak itu bagaimana untuk dari perlindungan ayah dan pengaturan ibunya itu harus juga memahami. Yang selanjutnya membangun jaringan sosial yang positif. Jadi kita tidak kuper di rumah saja, wis diindes-indes sing kakung malah wis meneng bae karena tidak punya teman, tidak punya teman curhat, tidak ada yang diajak bicara karena dia terlalu berkutat di dalam rumah tangga itu. Kadang-kadang suami kan juga ingin bojoku koyok kae seperti itu ya. Iya, betul sekali. Karena dia tidak pernah keluar ya. Ini perlu sekali karena jaringan sosial yang positif berupa keluarga besarnya itu bagaimana itu jak kumpul karo keluargane sing kakung ya harus ikut. Kadang-kadang ada ya tidak mau diajak kumpul dengan keluarganya yang suami. Itu kan nanti kalau suami berbuat apa-apa keluarganya suami saja nggak tahu. Lah itu bisa menyebabkan itu. Iya. Keluarganya sendiri juga tidak tahu. Lah itu bisa suami itu bisa sewenang-wenang. Yang terakhir ini mencari bantuan profesional. Kalau sudah terjadi maka ya harus Mbak diharuskanlah, dihimbau untuk para perempuan yang mengalami hal seperti ini, dihimbau untuk mencari bantuan hukum misalnya atau konseling psikologis misalnya, terus mediasi dengan keluarga yang dipercaya lah. Karena suami itu kadang-kadang ada yang paling ditakuti itu siapa? Itu disewani. Nyelos sebentar, Mbak. Mengenai menjalin komunikasi yang baik. Ini rata-rata ya hampir di semua rumah tangga ya, mungkin 80% maupun 90%. Komunikasi yang digunakan itu apa? Ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan itu tahu, Mbak? Apa-apa dibatin. Oh, Apa-apa gitu. dibatin. Pengen ngene dibatin, bojone ngene dibatin. Harusnya kan diutarakan. Iya. Itu berarti ya. Iya, Jadi betul ilmu sekali. kebatinannya terlalu tinggi. Ya. Karena itu, jadi jalinan komunikasi yang baik itu kadang tidak kita temukan karena antara suami maupun istri komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi ilmu kebatinan. Itu. Maka dari itu sekarang mungkin bisa dihilangkan ya ilmu kebatinan itu. Iya, harusnya. Iya. Jadi itu ya Mitra Buana, ada beberapa cara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Susilowati dan juga Ibu Ani ya, yaitu menjalin komunikasi dengan baik terhadap pasangan, kemudian saling percaya, kemudian juga membangun jaringan sosial yang positif, melakukan peran antar masing-masing anggota keluarga dengan baik, kemudian juga menjauhi perselingkuhan, saling berlapang dada dan juga mencari bantuan profesional ya. Mungkin dirasa dari beberapa cara tadi tidak bisa dilakukan atau belum ada solusi yang ditemukan, mungkin bisa mengambil jalur bantuan profesional ini gitu ya. Baik, kita beralih ke Bu Sri Haryani. Nah ini Bu Sri, bagaimana penanganan jika terjadi kekerasan di lingkungan sekitar? Iya, terima kasih Mbak Dewi. Di sini untuk menangani jika terjadi kekerasan di lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama yaitu menenangkan korban. Kalau misalnya kita tahu ada korban terjadi KDRT, yang pertama kita harus menenangkan korban dulu. Biasanya kan kadang-kadang mereka atau yang
merasa mendapatkan KDRT itu kadang-kadang itu trauma gitu loh. Nah, iya. jadi kita harus menenangkan korban dulu. Kemudian yang kedua yaitu mengupayakan untuk memperoleh informasi tentang apa toh permasalahannya. Nah, kemudian kalau sudah tahu informasinya, nah yang berikutnya agar korban itu diupayakan mau bercerita. Nah, bercerita, kalau dia sudah mau bercerita kan biasanya lego gitu. Iya, betul. Ya, kalau dipendam seperti tadi ya, dipendam itu kan akhirnya kan jadi ini apa namanya, ya bisa saja stres dan lain sebagainya ya. Tapi kalau mereka itu mau bercerita, Mau terbuka. nah mau terbuka, akhirnya dia bisa apa itu namanya, keterbukaan itu untuk bisa menenangkan dirinya. Ya, bisa mengurangi Iya, rasa mengurangi sakitnya. rasa sakit hatinya tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu ciptakan suasana yang mendukung dan jangan sekali menuduh. Nah, ya paling kamu mungkin ya kamu yang salah, ini yang salah. Nah, kalau dia malah dituduh, nah akhirnya kan tambah nggak berat. bisa lagi ya, tambah beratnya, tambah berat nanti untuk beban dirinya. Kemudian yang berikutnya, jika ia tidak bersedia untuk melanjutkan ceritanya, nah tadi kan disuruh bercerita, tidak bisa melanjutkan ceritanya, ya biarkan dulu. Mungkin dia tidak atau belum bisa ya, belum bisa untuk mengungkapkan, tapi lama kelamaan kalau mereka selalu kita dekati, kemudian mau bercerita, nah itu nanti di kemudian hari juga bisa. Jadi tidak harus pada waktu itu. Iya. Pada waktu itu kan dia sudah merasa sakit masih ditanya-tanya. Nah, akhirnya dia malah akhirnya menjadi beban buat dirinya. Tapi kalau dia sudah merasa lega di kemudian hari, insya Allah dia mau bercerita apa atau permasalahan yang Iya. dihadapi. Kemudian yang berikutnya yaitu memberi motivasi ya kepada korban agar dapat menghadapi masalah itu. Jadi dia bisa menghadapi masalahnya itu dengan sendiri. Kemudian bisa juga kita motivasi, jangan sampai hal itu nanti berdampak pada mungkin anaknya Oh iya, dan lain betul. sebagainya ya. Itu kemudian menghindari rasa takut untuk bertanya karena kemungkinan korban menutupi permasalahannya, padahal sebenarnya dia ingin sekali untuk ditanya, tapi dia menutupi, tidak mau Bercerita terlebih iya, dulu. bercerita dulu. Jadi setidaknya kita itu yang mengorek atau bertanya apa toh permasalahan yang dihadapi kok sampai terjadi KDRT semacam itu. Kemudian yang berikutnya, jelaskan bahwa banyak pihak yang bisa membantunya atau siap membantunya. Jadi jangan sampai dia itu permasalahannya itu dipendam sendiri seperti tadi ya, dipendam, akhirnya dia tidak mau mengungkapkan. Nah, kita harus menjelaskan pada dia banyak yang membantu. Ya, apapun pihak tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Sus ya, pihak-pihak mana nanti ada ya yang sudah dijelaskan oleh Bu Sus tadi ya, untuk pihak-pihak yang bisa membantu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ya. Yang berikutnya yaitu mengingatkan kepada pelaku maksimal sebanyak 3 kali. Nah ini jangan hanya sekali saja untuk mengingatkannya, jadi bisa berulang kali. Gitu. Perlu nyali ya Bu. Iya. Kalau mengingatkan itu. Iya, kita harus berani, memang perlu nyali Iya. untuk itu. Tapi ya itulah yang penanganan yang mana yang harus kita lakukan untuk menghadapi mereka yang mengalami KDRT itu. Kemudian menjelaskan kepada pelaku tentang KDRT adalah tindakan pelanggaran hukum. Nah ternyata KDRT itu juga termasuk pelanggaran hukum yang harus bisa ditindak oleh aparat hukum juga. Kemudian yang terakhir yaitu laporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang.
Nah itu Mbak. Nah ini tadi adalah beberapa penanganan jika kita itu melihat atau di lingkungan kita itu ada kekerasan rumah tangga atau KDRT. Demikian Mbak Dewi yang bisa saya sampaikan. Iya. Nah ini Bu, untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, nah ini bisa kemana ya harus melaporkannya? Oh iya Mbak Dewi, ya. Untuk melapor KDRT itu yang pertama itu kita kan punya Pak RT atau Pak RT ya. Kalau Iya. misalnya kita sebagai perempuan takut kalau ke Pak RT ke bapak-bapak ya bisa ke Bu RT-nya dulu gitu ya. Kemudian bisa juga ke Pak RW setempat. Kemudian bisa juga ke P4A tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sus. Kalau di Gemolong itu sudah ada kantornya. Oh gitu, iya. Ya termasuk Bu Sus ini adalah pengelola di P4A. Kemudian bisa juga ke kepolisian terdekat. Ya, mungkin itu karena KDRT-nya itu termasuk yang harus dilaporkan ke kantor polisi karena penanganannya mungkin bisa terjadi sampai kekerasannya itu bisa melukai badannya dan lain sebagainya. Itu bisa langsung ke kantor polisi. Kemudian bisa juga Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, di sini juga ada teleponnya, Mbak, nomor teleponnya. Kemudian bisa juga ke Komnas HAM. Ya, kita nanti bisa kita beri teleponnya ya. Ada telepon itu untuk ke Komnas HAM. Iya. Kemudian ada juga bisa ke Komnas Perempuan. Dan yang terakhir bisa juga ke Komnas Perlindungan Anak. Itu Mbak bisa melapor ke beberapa itu tadi yang saya sampaikan tadi. Iya. Jadi ini ya Mitra Buana dan pendengar ya, jika kita melihat ada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, mungkin kita harus segera untuk melapor ya. Kita bisa melaporkan ke ketua RT atau RW setempat. Kemudian juga kalau di wilayah Anda ada P4A atau Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, ini bisa ya dilaporkan ke situ, atau mungkin langsung ke kepolisian terdekat, bisa juga ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, ke Komnas HAM, ke Komnas Perempuan dan juga Komnas Perlindungan Anak. Nah itu tadi ya beberapa hal cara penanganan dan juga tempat-tempat di mana kita harus melaporkan jika menemui kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Haryani. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, dari tema yang kita bahas pagi hari ini ya, perempuan peduli pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, mungkin dari beberapa hal tadi bisa diambil kesimpulannya. Nah mungkin kesimpulan ini sekaligus untuk closing statement ya. Ya mungkin Bu Susilowati yang ingin menyampaikan closing statementnya. Ya baik Mbak Dewi. Kesimpulan pada pagi hari ini yang kita bahas tentang perempuan harus peduli terhadap kekerasan di dalam rumah tangga. Kesimpulannya sebagai berikut. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang harus dicegah dan diatasi segera. Kekerasan dalam rumah tangga bisa termasuk hubungan keluarga dan kesehatan individu. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, kita perlu menjalin komunikasi yang baik, saling percaya, hindari prasangka buruk, saling berlapang dada, jauhi perselingkuhan, membangun jaringan sosial positif, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Terutama kepada para istri ya, seorang istri itu jangan hanya menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan suaminya. Pada umumnya kaum perempuan beranggapan yang dilakukan suami terhadap dirinya itu merupakan hal yang lumrah dan biasa. Apalagi istri atau perempuan yang pendidikannya terlalu minim ya, terus ditakut-takuti suami, nah itu bisa saja. Begitu pula dengan suami yang beranggapan kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum. Nah, yang untuk yang kesimpulan yang selanjutnya yang lebih tepat lagi, bila sudah terjadi pada diri kita
haruslah peduli tentang kejadian tersebut dengan hal-hal yang sudah disampaikan di atas tadi, berbicara, terbuka, kemudian mau melapor atau bercerita pada orang lain. Karena tidak cukup dengan pasrah, menerima nasib, takut dan malu saja. Jadi sebagai seorang perempuan, terutama ini perempuan-perempuan yang mungkin tidak menimpa pada kita, jadi menimpa pada orang lain. Ini yang kami himbau kesimpulan kepada perempuan-perempuan terutama di seluruh wilayah Kabupaten Sragen yang tahu tentang kejadian kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar kita, haruslah mempunyai kepedulian tentang kejadian tersebut. Jadi pedulilah dengan cara-cara, kalau takut ya kita bilang pada orang lain. Tadi kalau kita takut ya harus segera lapor Pak RT. Kalau kita tidak berani untuk menegur atau menangani sendiri, kita bisa minta bantuan kepada orang lain. Ya, itu Mbak, kesimpulan ya memang perempuan itu harus peduli kepada kejadian-kejadian kekerasan terutama terhadap istri-istri, terhadap perempuan lain, terhadap anak-anak pun begitu pula terhadap suami, karena istri itu juga ada yang melakukan kekerasan pada suaminya. Kekerasan fisik pun mungkin terjadi pada suami. Ya, jadi tidak hanya perempuan saja yang menanggung, tapi laki-laki juga bisa menanggung atau menimpa kejadian tersebut. Ya, jadi tidak hanya seorang perempuan yang jadi korbannya, tapi laki-laki pun juga bisa jadi korban. Ya. Ya, terima kasih untuk Bu Susilowati untuk closing statementnya mengenai perempuan peduli pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, di mana tadi sudah disampaikan oleh Bu Susilowati ya bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang harus dicegah dan diatasi segera. Kekerasan dalam rumah tangga bisa merusak hubungan keluarga dan kesehatan individu. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, kita perlu menjalin komunikasi yang baik, saling percaya, hindari prasangka buruk, saling berlapang dada, jauhi perselingkuhan, mendapatkan pendidikan dan pendidikan emosi anak yang baik, melakukan peran antar masing-masing anggota keluarga dengan baik, membangun jaringan sosial yang positif, serta mencari bantuan profesional jika diperlukan. Nah, Mitra Buana dan pendengar, demikian talk show PKK Menyapa edisi kali ini dengan tema Perempuan Peduli Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT bersama narasumber dari Pokja 1 Tim Penggerak TP PKK Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, diantaranya Nyonya Ani Purwani Eskep BDN selaku Wakil Ketua TP PKK Kecamatan Gemolong, Nyonya Susilowati SPD MPD selaku Ketua Pokja 1 TP PKK Kecamatan Gemolong, dan Nyonya Sri Haryani SPD SD selaku Wakil Ketua Pokja 1 TP PKK Kecamatan Gemolong. Terima kasih ibu-ibu yang cantik-cantik ini sudah hadir di pagi hari ini. Dan akhirnya saya Dewi Ratih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pokja 1 TP PKK Kecamatan Gemolong ini bermanfaat. Selamat berkarya, tetap semangat dan selamat pagi.